Ya, langsung sekarang ke Afatul Isyrun. Al-Afatul Isyrun, Su'alul Awami an Sifatillahi Ta'ala. Pertanyaan orang awam tentang penyakit ke-20 daripada penyakit lisan, itu Su'alul Awami an Sifatillahi Ta'ala. Pertanyaan orang awam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa an kalamihi, juga tentang kalam Allah. Wa anil huruf, juga tentang huruf. Huruf Quran maksudnya. Wa ana qadimatun aw muhdatsah, apakah huruf itu qadim atau muhdats atau anyar, baru. Wamin hakim, dan termasuk hak mereka, haknya awam, al-istighalu bil amal. Adapun sibuk dengan amal, bima fil Quran, dengan apa yang ada di Quran, mengamalkan dengan apa yang ada di Quran. Nah, kalau di catatan lebih saja ada catatan kaki ini dikutip dari Syarah Ihya. Saya perlu jelaskan di sini tentang orang awam yang dimaksud. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali, orang awam itu apa? Sebab dijelaskan di situ Al-Ami Al-Mu'amil Al-Bab Al-Hafidh Zubaidi Al-Zabidi, Syekh Al-Hafidh Al-Zabidi pensyarah Ihya itu mengatakan laisal murad bi awami suqiyah. Ini sudah saya singgung kemarin. Yang dimaksud bukanlah yang dimaksud dengan awami, orang awam di sini as-suqiyah, orang pasaran, orang yang bukan orang awam, orang yang ada di jalan, wal ajlaf, atau orang-orang yang keras, min alis sawat, dari orang yang tinggal di desa. Fakot saja. Bukan hanya itu. Orang awam ini termasuk orang awam yang ada di warkop, yang ada di luar, yang ada di MU, yang ada di... Itu juga termasuk awam. Tapi orang awam bukan hanya mereka yang dimaksud di bab ini ya, di bab ini, khusus bab ini ya. Karena nanti ada awam dalam masalah fikih. Maka orang awam berarti orang tidak ngerti masalah itu awam. Sebaliknya orang yang alim, meskipun cuma masalah wudhu sama sholat, dia bisa dikatakan alim atau faqih dalam masalah itu, Nah, itu lain lagi itu istilah awam dalam fikih. Ini awam yang dimaksud khusus dalam bab ini, itu bukan hanya awam orang pasaran, bukan. Bal fi makna awam al-ajib wa nahwi, bahkan termasuk dalam makna awam ini orang ajib, sastrawan, orang nahwi, orang ahli nahwu, orang muhaddits, ahli hadis, mufassir, ahli tafsir, faqih, ahli ilmu fikih, mutakallim, ahli ilmu kalam, bal kullu alim siwal mutajarrid ilmu sibaha. Bahkan setiap orang alim selain orang yang mutajarrid, yang khusus, yang mengkhususkan diri untuk ilmu sibaha, untuk ilmu berenang di lautan ma'rifatullah. Berenang di lautan ma'rifatullah. Al-qasirina marum alaihi, yang membatasi umur mereka atas ilmu-ilmu selain ma'rifatullah. Itu namanya orang awam dalam bab ini. Jadi hatta ahli tafsir, kalau dia tidak menyelami ma'rifatullah, itu termasuk awam dalam bab ini. Apalagi kita, ahli tafsir, ahli hadis, muhaddits, mufassir, itu awam. Jadi maksud awam di sini adalah selain para arifin billah, itu awam. Selain orang yang menyelami ma'rifatullah, itu yang dimaksud awam di dalam bab ini. Masuk hatta ahli fikih, hatta meskipun ahli fikih, kalau dia tidak menyelami ma'rifatullah, masuk di awam dalam bab ini. Ila ana dzalika tsaqilul anufus. Hanya saja itu yang mengamalkan al-amal bil Quran itu berat atas jiwa. Jadi min hakim, termasuk hak mereka itu, harusnya mereka itu lebih istighfar, sibuk dengan bil amal bima bil Quran. Kata Imam Ghazali, lebih bagus mereka itu sibuk dengan mengamalkan dengan apa yang ada di Quran, daripada tanya tentang pendalaman sifat-sifat Allah. Ya memang mengetahui sifat Allah yang dasar wajib, tapi pendalamannya sampai sedalam-dalamnya itu babnya orang yang ma'rifah,
yang arif billah. Makanya kata beliau lebih bagus dia sibuk dengan apa yang dia amalkan daripada Al-Quran itu lebih bagus. Hanya saja itu sakil, itu berat. Wal fudul khafif, tapi fudul kepo sama sesuatu yang dia belum tahu, itu khafif ringan. Alal qalbi atas hati. Sifat penasaran, sifat kepo itu lebih ringan. Al-amiyu yafrahu bil qawli bil ilmi. Orang awam senang, ya, senang khawt, larut dalam ilmu. Orang awam itu senang larut dalam ilmu. Nggak percaya? Coba kita ajak mereka belajar toharoh, sholat. Mereka nganggap remeh. Allah, iki aku paham. Coba kan gitu. Orang-orang itu sukanya mendalami ilmu-ilmu yang tidak perguruan. Kalau diajak ngaji yang betul, yang dasar dianggap itu padahal ya tanpa suruh wudu ya paling ya salah. Maksudnya salah mungkin bisa jadi nggak sah, bisa jadi sah tapi ya kurang tepat. Walaupun sah wudunya. Umpama. Ini contoh bahwa orang awam itu lebih senang mendalami ilmu. Coba saya cerita tentang jin, tentang itu senang mereka. Padahal itu mereka tidak tahu pun tidak dosa ilmu itu. Sebenarnya masalah toharoh, masalah sholat mereka tidak tahu. Dosa bahkan tidak sah sholat dan toharohnya. Tapi mereka memang dasarnya orang awam itu suka yahudu, yafrahu bil qawli, senang untuk larut dalam ilmu. Kenapa? Ini syaitan. Sebab syaitan itu yukhayyil ilaihi, menghayalkan, mengimajinasikan kepada orang awam, innaka minal ulama, engkau itu termasuk orang alim. Wa ahlil fadli, engkau termasuk orang utama. Ahli keutamaan. Sehingga pantasnya kau itu mendalami ilmu yang lebih dalam dari ini, kata dia, kata setan. Tak pantas kau dengan ilmu ini. Wala yazalu yuhabbibu ilaih, dan senantiasa setan itu yuhabbib ilaihi, mencintakan siapa setan ilaihi kepadanya, kepada si awam tadi, kepada si amiyu. Al-amiyu itu mufrad ya. Awamu itu jamaknya amiyu. Wala yazalu senantiasa setan tadi yuhabbibu ilaih, mencintakan siapa setan ilaih kepada orang ami, zalika ing mengkono khawt, dalam hal memperdalam ilmu. Hatta yatakalama fil ilmi bima huwa kufrun, sampai dia bicara dalam masalah ilmu bima huwa kufrun, dengan sesuatu yang dia itu merupakan kekufuran, wala yadri, padahal dia tidak mengerti. Contoh gampangnya saja masalah halal haram. Gampangnya saja masalah umpama kemarin yang rame kemarin itu orang. Orang awam di warung kopi bahas masalah itu, padahal kalau dia berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bisa terjerumus kepada kemurtadan dengan enaknya tanpa ilmu ngobrol masalah hukum. Ini hati-hati. Lebih baik dia ngomong masalah kedokteran, salah, itu lebih bagus daripada masalah Islam, masalah syariat, ngomong salah, apalagi sampai menghalalkan yang haram, bisa kufur. Ini contoh gampang. Ini belum masalah ma'rifatullah ya. Kita belum bicara masalah ma'rifatullah. Ini cuma saya kasih contoh masalah-masalah yang fikih, yang syar'i, itu saja bisa bahaya. Apalagi masalah ma'rifatullah yang itu terkait dengan zat Allah. Kalau salah ucap tentang zat Allah bagaimana? Apa tidak kufur? Ini harus dijelaskan pada orang awam supaya tidak ngomong seenaknya. Bahas agama di warkop. Sing sinau mondok durung karuan basul masail gathok. Iki sing gak mondok gak ngaji dah pun nyablak sak mulut-mulutnya sak karepe dhewe. Hati-hati. Ya mohon maaf, kadang-kadang gemes saya. Kalau awam ngaji enggak ngomong masalah syariat, ngomong masalah agama, ngomong mana masalah kok tambah dak gablek, tambah hancur pesene telur. Masalah makrifat.
syariatnya gak becus. Tapi ngomong masalah ma'rifat. Memang ngomong kan enak, ngobrol. Mau cari bahan obrolan yang lebih baik, dia bahas bal-balan. Nah itu lebih bagus. Terus salah pun tidak dosa gitu. Salah pun dia tidak dosa. Paling celatu kancane, oh kamu keliru. Dosanya enggak, insya Allah enggak dosa. Enggak masalah agama. Walau selalu habib ilaih. Zalika. Itu setan itu memang mencintakan orang untuk kepada mendalami ilmu-ilmu macam itu. Hatta sampai dia bicara masalah ilmu dengan sesuatu yang bisa jadi kufur, bisa jadi nyerempet kepada kekafiran. Celakanya wahwa la yadri, dia sendiri tidak merasa, tidak tahu kalau itu nyerempet kepada kekafiran. Wa kullu kabiratin, dan setiap dosa besar yang takibul amiyu, yang diterjang, yang menerjang akan kabirah. Siapa al-ami orang awam, faya aslam maka kabirah, dosa besar itu lebih selamat lau bagi ami, bagi orang awam, min an yatakallam bil ilmi, daripada bicara siapa ami orang awam tadi bil ilmi dalam masalah ilmu, la siyama bima yata'allaqu billah, terutama bima tentang apa-apa yang yata'allaqu, yang berkaitan apa ma billah dengan Allah, wasifati dengan sifat-sifat Allah. Apalagi itu kaitannya sama sifat Allah. Sedangkan yang saya contohkan tadi itu baru masalah hukum. Itu saja bisa bahaya kalau sampai jerumus pada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu saja bahaya. Mendahliyo ngomong masalah ma'rifat, ngomong masalah zat Allah atau sifat Allah, tambah parah. Ngomong kedukuran. Waliyadzubillah. Disuruh ngamal malas. Coba suruh wiridan, malas. Lebih tertarik ngobrol masalah gitu. Suruh sholat sunnah, malas. Wa inama sya'nul awami al-istighfar bil ibadat itu. Hanya saja urusan orang awam harusnya, kata beliau, istighfar bil ibadat, sibuk dengan ibadah. Itu pun kalau ilmu ibadahnya sudah lulus. Nah itu ilmu ibadah itu orang lulus, sampai sibuk ibadah lah, boleh tidak salah semua. Jadi tugasnya orang awam itu sebetulnya sibuk dengan ibadah. Lebih bagus dia wiridan, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, lebih bagus. Wal imanu bima warada bil Qur'an, dan iman dengan apa-apa yang datang dengan ma. Siapa Al-Quran? Apa Al-Quran? Dengan yang dibawa oleh Quran, yang didatangkan oleh Quran, daripada ayat-ayat Allah. Itu dia pahami, dia amalkan. Wala ya amanu kan. Bisa dibuka sih minadzon, jauhilah banyak-banyak prasangka lah. Karena walayak kita jangan menghibah satu sama lain. Nah itu sibuknya orang awam itu mengamalkan seperti itu. Bukan justru menyelami sesuatu yang bukan bidangnya. Wa taslimu lima jati rasul, dan tugas orang awam adalah taslim, berserah diri lima jati rasul, kepada apa-apa yang datang dengannya para rasul, min ghairi bahsin, tanpa membahas yang terlalu dalam, maksudnya tanpa membahas yang terlalu dalam, yang bukan area atau bukan bidangnya. Itu tugasnya orang awam. Wasoalum anu kalimah ta'ala bil ibadat, dan pertanyaan orang awam tentang apa yang terkait dengan ibadat, tentang selain yang terkait dengan ibadat, su'u adabin, itu su'ul adab minhum, dari orang awam. Nanyanya orang awam tentang hal yang mendalam tentang sifat Allah atau mendalam tentang ma'rifat Allah, itu su'ul adab. Harusnya mereka tanya tentang ibadah mereka. Ya apa sholat saya, ya apa wudhu, ini kalau najis begini nih apa, kalau begini nih apa betul najis, apa gimana. Itu pertanyaan mereka harusnya seperti itu, bukan tentang sifat Allah yang terlalu mendalam. Ya kalau sekedar dalil yang wujud kita bolehlah, itu pun dalil yang ijma. Tapi yang mendalam itu, yastahiquna bil maqta. Jadi pertanyaan mereka tentang selain yang berkait dengan ibadah itu soal adab minum dari orang awam. Yastahiquna, mereka berhak dengannya, dengan soal, dengan pertanyaan mereka al-maqta. Berhak apa? Berhak akan makta, akan murka min Allah, dari Allah azza wajalla.
Mereka berhak mendapat murkanya Allah. Wa yata'arradun, dan mereka menyeret diri siapa mereka orang awam di khotoril kufri, terhadap kebahayaan kekafiran. Wa huwa, dan itu yang disualuh, pertanyaan mereka tentang selain bab ibadah, itu kasuali sasati jawab, seperti pertanyaan pengurus hewan tunggangan, pengurus kuda, an asroril muluk, tentang rahasia kerajaan. Diibaratkan sampai Imam Ghazali, kacung yang ngurusi kuda di istalnya raja, nanya tentang rahasia kerajaan. Itu tidak level. Diumpamakan begitu. Diumpamakan apa? Orang yang tugasnya di kastil, di istal kuda, nanya tentang rahasia raja. Apanya ada kurang ajar? Kalau ketahuan raja, itu bisa dihukum. Nanya rahasia negara, dia cuma kacung di istal kuda. Istal kudanya raja. Nanya tentang rahasianya raja. Ini kan soal adab. Dan perumpamannya begitu. Bahwa mujibun bukan hanya soal adab, mujibun dan ukubah. Dan itu soal pertanyaan mereka. Soali asrul muluk. Pertanyaan mereka itu mengakibatkan ukubah. Ya. Mengakibatkan apa? Siksa hukuman. Hukuman sa'alan ilmin komitin. Maka setiap orang bertanya tentang ilmu yang pelik. Walamnya belum kamu dan belum sampai apa kepahaman man tadi. Tilkat darajata, kepada itulah derajat. Bahwa mazmumun, maka dia man itu tercela, atau pertanyaannya itu maka man itu tercela dengan pertanyaannya tadi. Kalau dia bertanya tentang ilmu yang pelik, yang pahamnya belum sampai. Lalu bil idhofati ilai amilun, karena sesungguhnya dia siman sa'ala tadi bil idhofati ilai, dengan penyandaran kepada ilmin komitin tadi, itu amiyun, itu ibaratnya orang awam. Meskipun dia sudah belajar, tapi dia tanya tentang tingkatan ilmu yang belum dia sampai. Itu ibaratnya dia seperti orang awam tentang ilmu tersebut ya. Tentang ilmu tersebut dia masih awam. Walaupun dia sudah menguasai beberapa ilmu dasar. Tentang ilmu dasar sudah kuasai, dia alim masalah yang dia kuasai. Tapi masalah ilmu yang dia tanyakan yang belum sampai, dia awam dalam masalah itu. Ibarat seperti orang awam dalam masalah itu. Walidhalika qala Rasulullah, sosok oleh karena itu Rasul sosok bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkan oleh kalian ma kepada apa-apa perkara yang saya tinggalkan bagi kalian. Baina halaka man kana qablakum, karena hanya saja halaka binasa siapa man kana qablakum, orang yang ada sebelum kalian, bikasrati su'alim, karena banyaknya pertanyaan mereka, waktilah, maksudnya pertanyaan yang tidak perlu, yang belum dia sampai kepadanya. Ya, kalau tanya masalah yang diperlukan ya wajib. Waktilafi malam biaib, dan perselisihnya mereka dengan para nabi mereka. Perselisihnya mereka dengan para nabi mereka. Mana itu bukan lupa cerita ibu. Apa-apa, adapun utawima, adapun apa-apa yang saya larang kalian darinya, wajutan ibu, maka jauhilah oleh kalian hikmah kepada emak tadi. Wa amatukum bi, dan apa-apa ma yang saya perintahkan kalian di dengan ma tadi, fa'tu minhu, maka laksanakan oleh kalian minhu dari ma mastata'tum, apa-apa yang kalian mampu. Cara kasare seolah Kanjeng Nabi bilang sojo kagian tako, sing tak kongkon laksana tuh. Jangan kebanyakan tanya, maksudnya tanya bukan tanya yang perlu ya, tanya yang tidak ada perlunya. Jangan banyak tanya kalian tentang yang tidak perlu. Apa yang saya perintahkan, laksanakan. Apa yang saya larang, jauhi. Sudah. Qala Anas wallahu a'lam. Hanya kebanyakan tanya jadi Bani Israil. Disuruh nyembelih sapi, ini sapinya gimana? Hanya ada nyembelih. Itu pertanyaan dilarang, itu pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang justru menghindar dari perintah, atau yang belum saatnya ditanyakan. Ada pertanyaan yang sangat perlu ya, malah wajib dia tanya kalau dia tidak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Fathul Qorib.
apa namanya, Fathul Qorib